Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasula ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kepada kita begitu banyak nikmat sehingga kita dapat merasakan besarnya nikmat Allah ini. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada baginda Habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa ajaran Islam dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah. Azziqadah rojanas min zulumatil nur. Di sini saya ingin membawakan sebuah sejarah yang berjudul Khairuddin Barbarossa. Dalam film The Pirates of Caribbean dijelaskan bahwa Barbarossa ini adalah sebuah bajak laut yang amat kejam. Tak berperasaan, suka membunuh dan membuat perbuatan yang di luar kemanusiaan. Namun itu adalah pengubah sejarah Islam Khairuddin Barbarossa. Aslinya mereka ini adalah dua anak bersaudara. Yang satu namanya Aruj. Yang kedua namanya Khidir. Mereka ini hidup di Andalusia. Setelah Andalusia dikalahkan oleh Ratu Isabella, satunya Islam itu menang menghadapi serbuan tentara pasukan Isabella. Ratu Isabella berbulan-bulan pasukan Ratu Isabella kalah. Namun setelah pergantian sultan tersebut bernama Abu Abdillah namun orang barat menyebutnya sebagai Bu Abdil. Sultan Bu Abdil itu berkhianat pada rakyat sendiri. Rakyatnya atau pasukannya menang menghadapi serbuan tentara Ratu Isabella. Namun apa yang dilakukan oleh Abu Abdillah ini? Abu Abdillah menyerahkan kota Andalusia secara utuh. Masih kuat, bentengnya belum hancur sedikit pun. Diserahkan oleh Abu Abdillah kepada Ratu Isabella. Nah, di situ Ratu Isabella masuk ke dalam kota. Kota tersebut bernama Cordova. Kota Cordova. Yang mana kota Cordova ini adalah kota yang amat disegani oleh orang-orang barat. Negaranya itu bernama Andalusia. Bahkan membuat masjid itu terbuat dari marmer. Marmer yang dicampur antara batu merah dengan batu putih, dicampur menjadi masjid Cordova ini.
Dan di masjid tersebut ada sebuah istana yang bernama Alhambra. Kenapa disebut Alhambra? Karena kerajaannya itu menggunakan batu marmer yang berwarna merah, atau membuat pertahanan, membuat suatu masjid dengan mencampur bangun tersebut dengan batu yang berwarna merah. Karena itulah dinasti ini disebut Alhambra atau dinasti Ahmadiyah. Disebut dinasti Ahmadiyah. Ketika Abu Abdillah menyerahkan kota ini kepada Ratu Isabella, maka Ratu Isabella masuk ke dalam kota dengan membawa tiang salib dan menancapkan di atas Masjid Cordova ini. Di atas Masjid Cordova. Nah, pada itulah Andalusia takluk oleh oleh tentaranya Ratu Isabella. Dan yang tadinya nama dinasti Ahmadiyah diubah menjadi Spanyol. Namanya diubah menjadi Spanyol. Setelah itu Aruj dan Hidir ini dipenjara oleh Ratu Isabella. Namun sang adik yang bernama Hidir berhasil meloloskan diri dari penjara tersebut dan membebaskan kakaknya. Setelah itu beliau, Aruj dan Hidir ini merampas kapal orang-orang Spanyol dan digunakan untuk berjihad, untuk melawan tentara Spanyol ini. Setelah itu, setelah mendengar bahwa armada laut Spanyol itu berhasil dikalahkan, maka Aruj dan Hidir ini dipanggil oleh seorang sultan yang namanya Selim Yafuz. Apa Yafuz ini? Yafuz itu artinya pemberani. Mengapa? Karena Sultan Salim berhasil mengalahkan tentara Syiah As-Safawiyah. Yang dipimpin oleh Ismail As-Safawiyah. Itu berhasil dikalahkan oleh Sultan Salim Yafuz. Dan Aruj dan Hidir ini dijadikan oleh Sultan Salim Yafuz sebagai ketua armada laut tertinggi. Diangkat oleh Sultan Salim Yafuz. Setelah itu terjadi pertempuran yang amat bersejarah. Di Aljazair, perbatasan Aljazair dengan Spanyol.
Spanyol melawan Aljazair. Namun rakyat Aljazair ini berhasil ditaklukkan oleh orang-orang Spanyol. Maka orang-orang Muslim Spanyol, orang-orang Muslim Aljazair dibawa oleh orang-orang Spanyol. Rakyat Aljazair ini yang Islam dibawa oleh orang-orang Spanyol ke gereja yang di bawahnya itu, di bawah ruangan bawah tanah itu terdapat orang-orang Muslim yang banyak sekali yang banyak disiksa oleh orang-orang Spanyol. Maka Aruj dan Hidir beliau pergi ke sana dan menggunakan teknik yang belum pernah dipakai oleh orang-orang terdahulu. Bagaimana strateginya? Ini gereja. Ini lautan. Di sini kapal tentara yang dibawa Aruj, dan ini tentara yang dibawa oleh Hidir. Dibawa oleh pasukan Hidir menuju gereja Spanyol ini. Dan di gereja ini ya terdapat ruangan bawah tanah yang isinya orang-orang Muslim yang sedang disiksa. Lalu di daratan itu muncul orang-orang Islam. Dari daratan ada orang Islam, di daratan ada orang Islam, dan di lautan ada orang Islam. Maka orang-orang Kristen itu tak bisa lari dari gereja. Maka gereja tersebut berhasil dibuka, dan orang-orang Aljazair dan penduduk Andalusia yang sudah dibantai itu berhasil diselamatkan. Namun diselamatkannya pada malam hari. Kenapa? Karena mereka orang-orang Muslim Spanyol atau orang-orang Aljazair itu sudah lama tak melihat matahari. Makanya kalau udah lama gak ngelihat matahari, nah nanti ketika dibuka pintu tersebut mereka akan buta. Maka Hidir membawa mereka Hidir membawa orang-orang Spanyol ketika malam hari. Karena sebabnya itu tadi. Dan di tengah pertempuran tersebut, sang kakak Aruj berhasil dibunuh oleh orang-orang Spanyol dan beliau meninggal dunia. Semoga Allah merahmati beliau. Setelah pertempuran tersebut terjadi, maka Hidir diangkat sebagai tentara terbaik dalam lautan. Nama pangkatnya itu Hizirais. Atau Kapudan Bahriye. Ini nama pangkatnya, nama pangkat Hidir pada saat itu. Dan Hidir dari perwakilan dari semua rakyat Eropa, dari mulai Irlandia sampai Yunani,
itu membuat suatu liga atau membuat suatu perkumpulan orang-orang Kristen untuk untuk membuat perang suci. Maka diadakanlah perang suci pada tahun 1534 bertepatan di Preveza. Preveza ini di mana? Yunani. Apa strateginya? Strategi perang yang belum pernah dilakukan oleh orang-orang sebelumnya. Strategi yang belum pernah dilakukan oleh orang-orang sebelumnya. Ini pantai dan ini lautan. Ini pasukan Liga Eropa atau dalam bahasa Inggris The Holy Liga atau The Holy League. Ini berkumpul di satu titik. Sementara pasukan Khairuddin Barbarossa itu ditempatkan di pesisir-pesisir. Ini pasukan cadangannya ya. Dan ini pasukan utamanya. Yang siap melahap orang-orang Kristen ini. Maka terjadi pertempuran pada tahun 1534 bertepatan di Preveza, dan semua orang-orang Kristen terlihat sangat dengan mata melongo. Orang-orang Kristen ini melihat strategi yang belum pernah dilakukan oleh mereka. Mereka harus berbuat apa? Mereka ini bertanya-tanya dalam hatinya, kita ini harus berbuat apa? Jadi, ya. Setelah itu ada sebuah keanehan dalam perang tersebut. Yang tadinya anginnya gede banget. Itu mulai mendorong orang-orang Kristen untuk maju. Anginnya gede. Namun orang-orang Islam ini sangat ketakutan. Namun Khairuddin Barbarossa naik ke atas geladak dan berkata kepada tentara-tentaranya, jangan takut, sungguh Allah bersama kita. Dan dalam kata tersebut ada satu kata yang amat menyemangati orang-orang Muslim, yang amat menyemangati orang-orang Islam. Apa kata tersebut? Bangkitlah, sungguh Allah tak menerima orang-orang pengecut. Maka semua orang-orang Islam itu mengacukan pedangnya dan membaca surat Al-Fat dari ayat 1 sampai ayat 22. Nah, yang tadinya angin menuju kapal orang-orang Kristen tadinya. Setelah itu, yang tadinya angin ke sini malah berbalik arah. Dan pasukan Islam siap menyerang dari semua arah. Dari sini ada, dan menjepit semua orang-orang Kristen yang sedang berperang. Yang sedang pas perang. Itu orang Islam berhasil memenangkan perang tersebut. Kapal-kapal mereka itu terbakar. Namun keajaiban dan kekuasaan Allah, kapal orang-orang Islam tidak ada yang terbakar dan tak ada satupun yang meninggal dunia.
tak ada satupun yang meninggal dunia pada saat kaum muslimin ini berperang. Setelah itu maka setelah mendengar kabar tersebut dari Khailun Barbarasa sampai ke telinga Sulaiman Al-Qanuni, maka Sulaiman Al-Qanuni bersujud kepada Allah dan berdoa agar dalam pertarungan selanjutnya umat Islam dapat menghancurkan serangan-serangan orang Kristen yang mulai menghancurkan pertahanan umat Islam dari semua arah. Nah, pada saat itulah Perancis mulai menyuruhkan perang suci dan membuat persetujuan membuat pertarungan tersebut di daerah Malta. Nah, di daerah Malta inilah Khairun Barbarossa atau Hizrais diwafatkan oleh Allah, dan semoga Allah menerima amalannya. Khairun Barbarossa ini meninggal pada saat pengepungan Malta ini. Semoga Allah menerima amalannya. Mungkin hanya ini. Al-haqqu min rabbikum faltakunanna minal mumtarin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.